Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menjanjikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Meski kasus mafia sawit terungkap, harga minyak goreng di Lampung masih tinggi. Kasus mafia sawit yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan ternyata tidak serta-merta menurunkan harga minyak goreng. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka kasus minyak goreng. Ia ditangkap bersama 3 orang lainnya yang merupakan pihak dari perusahaan swasta. Dari pantauan tribunlampung.co.id pada Selasa 26 April 2022, kasus itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga minyak goreng di pasaran, khususnya di Bandar Lampung. Dari pantauan sejumlah retail, harga minyak goreng terbilang tidak mengalami penurunan. Harga komoditas ini masih terbilang tinggi saat ini. Harga minyak goreng berada di kisaran Rp49.000 hingga Rp52.000 per kemasan isi 2 liter. Kondisi serupa juga terjadi di pasar tradisional. Inem, pedagang di Pasar Tamin Bandar Lampung mengatakan harga minyak goreng kemasan masih stabil di harga Rp50.000 per 2 liter. Harga yang tinggi juga berlaku untuk minyak goreng curah. Minyak ini masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET, yakni sebesar Rp14.000 per kilogram. Katanya harga yang tinggi ini juga masih dipengaruhi oleh momentum datangnya Hari Raya Idul Fitri. Berita selanjutnya, Pasutri lansia dikejutkan dengan penemuan bayi di depan rumahnya. Pasutri asal Lampung Utara kaget akibat penemuan bayi di depan pintu rumahnya di Dusun Sukajadi RT 05 Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan tersebut terjadi pada Senin 25 April 2022 sekitar pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, Sugito berusia 55 tahun langsung menjelaskan kronologinya. Kala itu sang istri akan keluar rumah, namun tiba-tiba menjumpai keranjang plastik berwarna merah yang belum diketahui isinya. Sugito dan istri yang tak berani melihat isinya lantas meminta bantuan tetangga. Kemudian sebuah tangan mungil menyembul dari balutan kain. Bersama bayi mungil itu disertai 1 helai kain bedong dan 1 buah sabun My Baby dan uang tunai sebesar Rp100.000. Mendapati hal itu, Sugito kemudian melaporkan temuannya kepada Kepala Desa Bumi Raya dan meminta tolong kepada Bidan Desa untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya, bayi tersebut dinyatakan baru lahir dan dalam keadaan sehat jasmani. Sementara itu, Kepala Desa Bumi Raya Marpian menyatakan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan itu sudah dilaporkan kepada aparat. Marpian berharap warganya siapa saja yang mungkin merasa kehilangan atau meletakkan bayi berjenis kelamin perempuan tersebut untuk dapat menemui Kepala Desa atau Polsek Abung Selatan. Meski demikian, Sugito memiliki niat untuk mengurus sang bayi. Berita selanjutnya, pencurian dengan modus pecah kaca kembali terjadi. Uang senilai Rp13 juta milik karyawati raib. Pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat modus pecah kaca kembali beraksi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Kali ini, pelaku menyasar sebuah mobil milik karyawati perusahaan swasta yang diketahui bernama Maya Apriliana berusia 50 tahun. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca tersebut dialami korban pada hari Senin 25 April 2022 sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban datang ke rumah pimpinan tempat ia bekerja di Jalan M. Yamin Rawalaut Enggal, Bandar Lampung. Korban datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Rush dengan plat nomor polisi BE 1709CO.
Setibanya di lokasi, korban masuk ke rumah tersebut, sementara mobil diparkir di pinggir jalan depan rumah. Diketahui korban datang ke rumah pimpinan tempat ia bekerja untuk melaporkan hasil pekerjaan. Saat sedang di dalam rumah, korban tak menyadari kedatangan pelaku. Korban terkejut saat hendak pulang melihat kaca mobil depan sebelah kanannya pecah. Setelah dicek, ternyata tas milik korban di atas jok sebelah kiri yang berisi uang tunai sekitar 13 juta rupiah serta 4 buah jam tangan lenyap dibawa kabur pelaku. Kejadian tersebut sempat terekam kamera pengawas alias CCTV yang terpasang di sekitar tempat kejadian. Dari rekaman CCTV tersebut, tampak pelaku pencurian modus pecah kaca berjumlah 2 orang. Pelaku melancarkan aksinya hanya berselang beberapa menit setelah korban turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Atas kejadian tersebut, korban yang tercatat sebagai warga Perum Polri Rajabasa Bandar Lampung melapor ke pihak berwajib. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana membenarkan adanya laporan korban. Menurutnya, korban langsung membuat laporan pasca kejadian tersebut. Berita selanjutnya, arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni alami peningkatan. Sepekan menjelang mudik Lebaran 2022, arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni mulai terlihat mengalami peningkatan. Bahkan antrian kendaraan di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni nampak mengular. Dari pantauan Tribun Lampung pada Senin 25 April 2022 kemarin siang, mendapati ratusan kendaraan yang hendak ke Pulau Jawa harus antri panjang. Bagus, warga Bandar Lampung yang hendak menuju Jawa mengaku sudah menunggu sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Riko, penumpang lainnya, mengatakan dirinya sudah menunggu dari jam 2 siang. Pantauan terakhir, beberapa kendaraan sudah mulai memasuki kapal. Jelang arus mudik Lebaran 2022, PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Bakauheni mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengatur mudik lebih awal. Para calon penumpang juga disarankan untuk membeli tiket secara mandiri via Ferizi. Posko data SDP Cabang Bakauheni mencatat, total penumpang yang telah menyeberang dari Bakauheni menuju Merak sebanyak 48.000 orang dan 12.294 unit kendaraan. Data tersebut diakumulasikan dari Jumat hingga Minggu 24 April 2022 pagi. Meski begitu, Jenderal Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Lampung Selatan, yakni Soeharto, mengatakan trafik penumpangnya belum terjadi peningkatan. Soeharto mengimbau masyarakat tetap mengatur perjalanan sedini mungkin dengan melakukan reservasi mandiri melalui aplikasi Ferizi. Selain itu, ia mengimbau kepada para pemudik untuk selalu menjaga kesehatan dan kendaraan tetap prima serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tetap mewaspadai potensi cuaca buruk. Berita selanjutnya, ASN Mesuji dilarang gunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Surat edaran terkait larangan aparatur sipil negara atau ASN Mesuji menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik saat Lebaran telah dikeluarkan oleh Bupati Mesuji. Yang tertuang pada SE tentang cuti pegawai aparatur sipil negara selama periode Hari Libur Nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Bagian Organisasi Setdakap Mesuji Herpransyah Putra pada Selasa 26 April 2022. Herpransyah menjelaskan, adapun isi dari SE Bupati Mesuji yang melarang penggunaan mobil dinas tercantum dalam poin nomor 5 yang isinya sebagai berikut. Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan kepada seluruh pejabat dan atau pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas. Kemudian Herpransyah menyebutkan bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Lebih lanjut, Head Pransya menuturkan bahwa di tahun ini tak ada larangan mudik bagi ASN, namun Pemkab Mesuji juga memberikan imbauan dalam melaksanakan perjalanan keluar daerah, mudik atau ke luar negeri selama periode Hari Libur Nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Berita selanjutnya, kelapa sawit di Mesuji alami penurunan harga yang signifikan. Harga kelapa sawit di Kabupaten Mesuji mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan selisih penurunan harganya mencapai Rp1.250 per kilogram. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mesuji Arif Arianto pada Selasa 26 April 2022. Arif menjelaskan untuk harga kelapa sawit saat ini di PT Garuda Bumi Perkasa hanya mencapai Rp2.350 per kilogram. Selanjutnya, Arif menilai larangan ekspor CPO juga menjadi penyebab turunnya harga kelapa sawit saat ini. Ditambah katanya, jelang Lebaran saat ini para petani di Mesuji berbondong-bondong untuk menjual seluruh hasil kelapa sawitnya. Sehingga yang terjadi di Kabupaten Mesuji saat ini adalah melimpahnya kelapa sawit menjelang Lebaran. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Aciri Apriyadi. Menurutnya larangan ekspor jadi penyebab turunnya harga kelapa sawit. Meskipun demikian, Aciri menyebut Direktorat Jenderal Perkebunan telah menerbitkan surat edaran tentang pelarangan penurunan harga sepihak. Lebih lanjut, Aciri menuturkan bahwa saat ini SE tersebut masih ditujukan ke Gubernur Lampung dan selanjutnya untuk dapat diturunkan menjadi produk SE Gubernur Lampung. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.